Kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT wilayah Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayung Sari Barat 10, nomor 41 Gayungan Surabaya digeruduk puluhan orang pada Jumat 15 Juli siang. Puluhan orang tersebut mengatasnamakan diri sebagai massa dari Forum Merah Putih atau FMP Jawa Timur, bertajuk Stop Total Aktivitas ACT Jatim dan Usut Dana ACT Jatim dalam setiap atribut yang dibawa oleh massa aksi. Massa aksi FMP Jatim juga menginginkan kepolisian mengusut aktivitas organisasi sekaligus melacak aliran dana yang dihimpun dari donasi masyarakat atas kemanusiaan yang dilakukan selama ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkan. Oke, baik Firda. Jadi puluhan orang massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Merah Putih Jatim mengepung kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada Jumat siang selepas sholat Jumat. Jadi mereka mendesak pihak lembaga tersebut untuk menghentikan sementara aktivitas donasi atau pengumpulan uang dari masyarakat dengan kedok donasi atau untuk dalam rangka kemanusiaan, termasuk dan proses penghentian sumbangan tersebut dilakukan hingga sampai kasus hukum yang menjerat para petinggi mereka yang ada di Jakarta, yang ada di pusat ya, itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan proses hukumnya rampung. Tak puas menjalankan orasi di tempat kantor ACT Jawa Timur, massa aksi juga berusaha untuk melakukan upaya penyegelan terhadap kantor yang sebenarnya sudah dalam keadaan tutup sejak awal Juli ketika kasus ini mencuat di permukaan. Kemudian massa membentangkan spanduk bertuliskan disegel, berhenti total demi keselamatan dana umat. Jadi spanduk itu ditempelkan sebagai bentuk upaya penyegelan dilakukan oleh massa FMP yang di Jawa Timur atas munculnya kasus dugaan penyelewengan dana umat berkedok donasi kemanusiaan. Dan menurut keterangan dari koordinator lapangan massa tersebut yang bernama Agung, ada dugaan dana tersebut memang dipakai oleh segelintir orang, terutama digunakan untuk kepentingan pribadi di dalam petinggi lembaga filantropi tersebut. Kemudian ada dugaan juga upaya penyaluran dana tersebut tidak tepat sasaran, dan ada juga kecenderungan atau indikasi yang mengarah uang sumbangan selama ini dilakukan atau disalurkan untuk kepentingan organisasi yang bersifat terlarang di tingkat internasional. Dan ada 4 tuntutan yang ingin diaspirasikan oleh massa ini, yakni pertama, FKN meminta ACT Jawa Timur untuk menghentikan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah FKM Jatim juga mendukung upaya tegas dari pemerintah, terutama pihak Kemensos RI yang langsung membekukan ataupun mencabut izin dari lembaga tersebut. Kemudian ketiga adalah mendesak Polri yang dalam hal ini melalui Polda Jatim untuk segera melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Dan keempat, menghimbau pada masyarakat untuk ketika ingin berdonasi untuk kepentingan kemanusiaan, maka memanfaatkan lembaga-lembaga yang bersifat kredibel dan sudah memiliki keabsahan yang tepat yang dilegalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian setelah melakukan upaya penyegelan di kantor tersebut, massa aksi langsung bergeser ke Mapolda Jatim untuk melakukan pertama orasi yang sama, yang kedua adalah melakukan upaya lobbying ataupun negosiasi untuk menyampaikan aspirasi mereka pada para petinggi pejabat umum yang ada di Polda Jatim. Dan setelah dilakukan upaya negosiasi atau pertemuan di antara massa aksi dan sejumlah PJU, terutama dari Direktorat Intelkam Polda Jatim, massa aksi akhirnya legowo bahasanya mekanisme penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh organisasi atau lembaga filantropi tersebut sudah memasuki tahap lanjutan, yakni pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang ada di Jakarta. Dan diberitakan sebelumnya, sekadar diketahui memang hingga saat ini sedikitnya ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Mabes Polri yang atas dugaan penyelewengan dana dari ACT ini. Dan 2 orang diantara dari 12 itu ada mantan Presiden ACT, yakni Ahyudin, dan Presiden ACT yang saat ini masih menjabat, yakni Ibnu Fajar, yang diperiksa. Dan diberitakan sebelumnya memang muncul dugaan bahwasanya ACT menyalahgunakan dana dari pihak Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion
Lion Air ya tahun 2018, dan ini sudah dipertegas juga di awal oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Bahwasanya memang muncul dugaan tersebut dan akhirnya pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan hingga bergulir sampai saat ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Korlap Aksi bernama Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Karena masyarakat kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Walaupun sebenarnya dalam hal ini bukan urusan kami, tapi kami melihat bahwa masyarakat juga harus punya portal atau punya kritikan yang jelas sehingga menjadi efek jerah terhadap lembaga-lembaga sejenis ACT ini. Demikian. Nama Mas? Nama Agung Hendro dari keluarga besar Forum Merah Putih. Oke. Korlap. Ya. Bang, bisa dipertegas nanti di Polda Jatim hanya menyampaikan aspirasi atau membuat laporan, Bang? Kita pastikan selain menyampaikan aspirasi, kami juga mencoba membuka laporan. Dan ketika diterima, kami siap membuka laporan untuk hari ini. Untuk proses membuka laporannya, apakah bawa barang bukti penunjang, alat bukti dugaan apa saja, Bang? Kita mencoba berdiskusi dengan pihak kepolisian, apakah dengan berita-berita yang sudah kita dapatkan apa bisa menjadikan dasar untuk membuka laporan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.